Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 170124000051. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi S1 Keperawatan Universitas Bina Bangsa. Saya dari kelas 3C akan memaparkan tentang organ reproduksi pria beserta fungsinya. Yang pertama itu sakro, yang berfungsi ya ini sakro, yaitu tulang pangkal atau tulang belakang. Kemudian ada konduktor deferens, yaitu membawa sel sperma dari epidermis ke uretra, di mana sel tersebut akan dikeluarkan saat ejakulasi. Kemudian ada rektum, yaitu tempat penyimpanan feses sementara sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian ada vejiga, yaitu kandung kemih menampung. Kemudian ada pubis, lihat. Pubis itu berfungsi yaitu tulang kemaluan, memberi struktur dan perlindungan terhadap organ dalam area pelvis. Kemudian ada corpus cavernoso, yaitu jaringan spons yang berada di penis, mengisi darah saat eraksi sehingga penis menegak. Kemudian ada uretra. Uretra itu fungsinya mengalirkan urin dari kandung kemih ke tubuh dan juga menjadi jalur keluarnya semen. Kemudian ada testis, yang ini teman-teman bisa dilihat. Fungsi testis itu kelenjar reproduksi pria yang terletak di dalam skrotum, menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada ini, bisa dilihat teman-teman, ini ada skrotum, yaitu kandung kulit yang membungkus testis. Kemudian selanjutnya ada prostata, bisa dilihat teman-teman, yaitu kelenjar prostat menghasilkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma serta membantu ejakulasi. Kemudian ada anus, ini bisa dilihat. Anus itu tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Kemudian itu ada vesikula seminalis, ya teman-teman, yang fungsinya itu kandung mani menghasilkan cairan kaya fruktosa untuk memberi energi pada sperma dan membentuk sebagian besar volume semen. Halo teman, selanjutnya ada organ reproduksi bagian eksternal atau itu bagian luar. Yang pertama itu ada mons pubis, ya teman-teman. Fungsinya itu kelenjar yang menghasilkan minyak. Kelenjar ini juga mengeluarkan feromon, yakni zat kimia untuk memproduksi daya tarik seksual. Kemudian selanjutnya ada klitoris. Itu untuk merasakan kenikmatan seksual. Kemudian selanjutnya di sini ada labia majora, yaitu berfungsi melindungi organ internal dari trauma, terutama infeksi. Baik, selanjutnya ada labia minora, bisa dilihat ya teman-teman, yaitu berfungsi untuk melindungi lubang vagina dari uretra, iritasi, kekeringan, serta infeksi. Selanjutnya ada perineum. Ini fungsi perineum itu menopang dan melindungi organ-organ panggul serta rahim, vagina, rektum, dan kandung kemih. Kemudian selanjutnya ada urethral opening. Ini yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kemudian selanjutnya ada vaginal opening. Ini yaitu bukaan vagina menjadi jalur menstruasi dan jalur melahirkan. Selanjutnya yaitu anus, ini yaitu gerbang pembuangan tinja. Baik teman-teman, selanjutnya itu ada organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama itu ada fundus, ya teman-teman, lihat ini bagian paling atas, yaitu fungsinya membantu memperkirakan pertumbuhan bayi dan menentukan posisi rahim. Kemudian terdapat di sini puba palovi yang berfungsi tempat berjalan sel telur dan ovarium menuju rahim saat ovulasi, dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat pembuahan. Kemudian selanjutnya ada infundibulum, yaitu ini, dilihat ya teman-teman, yaitu fungsinya itu untuk mengangkut sel telur yang telah matang dari rahim. Selanjutnya itu ada ovarium, ini yang berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan sel telur dan ovarium serta hormon yang mengontrol siklus menstruasi dan kehamilan wanita. Selanjutnya itu terdapat miometrium,
Ini dia, ini ya, bisa dilihat. Yang fungsinya itu mengeluarkan plasenta dan serat-serat yang bersilangan di lapisan tengah, menekan pembuluh darah untuk meminimalkan kehilangan darah. Kemudian itu ada perineum, bisa dilihat. Ini dia perineum, eh, yang berfungsi menjaga kebersihan dan elastis area ini. Penting mencegah infeksi dan iritasi. Selanjutnya ada vagina. Vagina jalur keluarnya darah dan bayi. Terus selanjutnya ada cervix. Ini dia, yang berfungsi menjaga gerbang rahim wanita selama kehamilan. Kemudian ada uterus, yaitu ini, tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang organ reproduksi pria dan wanita. Semoga kalian pahami. Sekian, terima kasih.